Ya, terus saya bingungnya kalau masjid itu biasanya kan apa ya, ada pengurusnya gitu Pak. Bagaimana ceritanya bisa dijual ke pihak yang beragama lain, terus kemudian dijadikan gereja, apa nggak berontak gitu Pak? Di sini ada juga. Gimana ceritanya dulu masjid bisa dijadikan gereja gitu Pak? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi cerita Donditan dan juga seorang mantan mualaf lainnya yang bernama Robertus, yang dimana Robertus ini dia merupakan mantan misionaris teman-teman. Dan waktu dia jadi misionaris, katanya dia pernah membeli masjid, dan kemudian masjid ini itu digunakan sebagai gereja atau sebagai rumah ibadah orang Kristen. Menurut cerita mereka, saya kurang tahu apakah cerita ini benar atau tidak, karena kita tahu bahwa setiap orang yang sudah mualaf, yang sudah meninggalkan kekristenan, itu mereka punya cerita yang aneh-aneh menurut saya teman-temannya. Ada yang mengaku sebagai mantan pendeta, yang mengaku sebagai mantan misionaris, ada yang mengaku pernah sekolah di Israel, di Belanda, dan lain sebagainya. Supaya apa teman-teman? Supaya mereka diberi panggung di sana ketika mereka mengaku sebagai misionaris, pendeta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya mendengar Pak Robertus ini pernah beli masjid, terus kemudian dijadikan gereja, itu Pak, betul? Ya istilahnya tidak usah diceritakan lah. Penting ada yang tayang tuh. Oh sudah ada. Berarti confirm ya Pak? Ada tayang tuh. Daerah mana tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Bahasa dulu tuh yo di daerah, wah sudah tidak umpama di dalam satu kota itu sudah merupakan satu titik nggak bisa dikenal daerah itu. Oh gitu. Itu masih dulu ceritanya boleh tahu Pak? Ceritanya boleh tahu nggak? Palembang sana. Oh Sumatera Selatan. Oh. Ceritanya boleh tahu nggak Pak? Masjid kan biasanya itu kan wakaf Pak ya. Kok bisa Pak dibeli gitu Pak? Karena waktu cerita di sana di gereja Turki itu juga kan istilahnya dijadikan masjid, gambar-gambar apa masih sekarang tidak boleh diturun. Seperti itulah. Nah, jadi istilahnya gimana ya? Yang tidak dikatakan belas dendam, tidak persaingan yang sehat gitu Pak. Persaingan yang sehat. Ya, terus saya bingungnya kalau masjid itu biasanya kan apa ya, ada pengurusnya gitu Pak. Bagaimana ceritanya bisa dijual ke pihak yang beragama lain, terus kemudian dijadikan gereja, apa nggak berontak gitu Pak? Di sini ada juga. Gimana ceritanya dulu masjid bisa dijadikan gereja gitu Pak? Nothing impossible by God. Asik. Itu saja. Gitu aja Pak. Kalau nanti kita uraikan satu persatu, kita bahas kepanjangan. Oh, okay. Berapa waktu itu jemaahnya Pak ya di masjid itu Pak? Ya sudah sekitar kurang lebih yang tinggal tuh sekitar kurang lebih 100. Nah, kita harus makanya di situ kok banyak peminum. Kita ya cara-cara minum Begitu. pakai gitar, pakai ini, pakai itu bisa supaya bisa masuk ke situ. Oh, gitu. Sesuai dengan budaya di situ. Terus orang-orang Islam yang di masjid itu semuanya berpindah ke agama ya seperti itulah. Seperti itu. Di daerah Sumatera Selatan Pak ya. Tuh. Berarti Bapak ini saingan saya berarti nih kalau gitu nih. Seperti tadi Bapak bilang persaingan sehat Pak ya. Saya sendiri perasaan orang banyak yang saya itu dikatakan masuk ke situ ininya besar. Oh ya. Gitu. Ya. Kok sampai segitu padahal saya nggak kekurangan. Ya. Padahal mie kecil aja nggak dapat sesenti aja nggak dapat apa-apa. Karena memang mungkin sudah panggilan sana itu di kota Bayana Rustu Pinalgo yang sudah tahu jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Kan Allah menyediakan dua jalan, yang jalan untuk istilahnya untuk menuju kesengsaraan hidup, ada jalan kebahagiaan hidup. Manusia diberi kebebasan karena agama Islam dilandaskan dengan freedom of will.
tapi didukung fakta yang amat jelas. Kullu nafsin bima kasabat rahinan, tiap diri akan bertanggung jawab apa yang telah diperbuat, ya kan gitu. Monggo. Islam tuh enak banget di la ikrah wajib, tidak bisa dipaksakan. Nah, jadi itu videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan. Saya kurang tahu apakah teman-teman percaya dengan cerita seorang mantan misionaris ini bahwa masjid pernah dijual dan kemudian dijadikan gereja. Saya kurang tahu apakah benar faktanya ini atau tidak. Nah, karena kita tahu bahwa cerita para mualaf ini memang agak aneh, seperti Ustadz Kainama, seperti Ustadz Agustan kemarin ya. Mereka mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai mantan misionaris, mengaku sebagai orang yang pernah sekolah Alkitab di Israel. Nah, supaya apa? Supaya mereka diberi panggung di sana, supaya mereka bisa berdakwah di sana, berceramah di sana, sehingga nanti kita juga tahu endingnya bahwa bahan ceramah mereka itu adalah menjelek-jelekan Kristen. Nah, seperti Ustadz Yaya Waloni, Ustadz Agustan, bahkan Ustadz Agustan ketika dia menantang Tuhan, maka Tuhan di situ menunjukkan kuasanya kepada Ustadz Agustan, karena Agustan meminta apakah kalau kitab suci orang Kristen dia menempelkan itu ke pantatnya, apakah dia mati dalam waktu 1 bulan. Tidak lama Agustan kena stroke, dan setelah itu tidak lama kemudian dia meninggal teman-teman ya. Jadi itulah pekerjaan para mualaf ketika mereka meninggalkan kekristenan, karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka meninggalkan kekristenan ya teman-teman ya. Karena kita tahu sesuai dengan pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah mualaf, bahwa mereka meninggalkan kekristenan itu ada banyak hal faktor. Yang pertama bisa saja mungkin faktor ekonomi, bisa saja mungkin karena ada akar pahit atau ada sakit hati waktu masih Kristen. Mungkin sesama Kristennya itu menyakiti hatinya, dan kemudian dia meninggalkan kekristenan, kemudian dia mualaf. Nah teman-teman, itu yang kebanyakan kita dapatkan ya. Bahkan bisa juga masalah pekerjaan sehingga dia pindah agama. Ada banyak faktor seperti yang pernah kita lihat di dunia maya juga, kesaksian-kesaksian para mualaf. Jadi masalah masjid ini pernah dijual untuk dijadikan gereja itu sebenarnya tidak pernah muncul beritanya. Tetapi yang pernah muncul beritanya yaitu ketika gereja ya dibeli oleh Henny Kristianto ya, seorang mualaf. Dan itu waktu dia beli itu tidak jujur. Dia mengatakan bahwa dia seorang Kristen, sehingga pihak gereja, pihak Kristen memberikan itu atau menjual itu kepada Henny Kristianto, karena mereka berpikir Henny Kristianto ini adalah seorang Kristen. Jadi itu ceritanya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat kejadian akhir-akhir ini memang begitu maraknya orang-orang yang mengaku mualaf. Bahkan ada kemarin seorang ibu yang pernah tertangkap basah dan ketahuan dia menipu ya, dimana dia mengaku sebagai mualaf. Nah, sebagai mualaf, dan kemudian diselidiki ternyata ya dia memang seorang muslim yang sejak lahir. Nah, mungkin dia masalah perut saja sehingga dia mengaku sebagai seorang mualaf. Dan kita lihat channel-channel saudara kita muslim ini teman-teman ya, seperti channel Ngaji Cerdas ya, katanya ngaji cerdas, tetapi semua orang yang bersaksi di dalam itu semuanya ya nggak bisa dibuktikan secara fakta ya, secara nyata kesaksian mereka, karena memang hanya pengakuan dari mulut saja tanpa bisa dibuktikan oleh mereka. Ya mungkin supaya kelihatan bahwa agama mereka lah yang lebih benar, agama Kristen tidak benar. Tetapi kita tahu, dan itu sudah terbukti ketika Ustadz Agustan menantang Tuhan Yesus, dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi ini bagi para mualaf, sekali lagi kalau mualaf silakan saja mualaf, hanya saja jangan berbohong, jangan mengarang cerita, jangan berlebihan. Nah seperti yang kita lihat di video tadi ketika diwawancarai oleh Donitan, dia berkata bahwa itu kenapa masjid dijual, itu kan diwakafkan dan itu tidak boleh dijual sebenarnya.
dan kemudian banyaklah cerita Robertus ini dengan aneh-aneh lah ceritanya teman-teman ya. Tapi kita tahu bahwa benar atau tidaknya ya itu urusan dia dengan Tuhan, bohong atau tidaknya dia itu urusan dia dengan Tuhan. Yang jelas kita tetap bertekun kepada Yesus Kristus sebagai orang Kristen, sekalipun kita mungkin sering diejek ya, sering dihina, dan itu tidak sampai di situ. Bahkan gereja kita pun bisa dirusak seperti yang terjadi di Batam, di Tanjung Merawa, di Marelan kemarin, di Pekanbaru, bahkan di Cilegon, dan lain sebagainya. Ada di berbagai tempat di mana orang-orang Kristen, ibadah orang Kristen itu dipersekusi. Bahkan mereka berlaku atau bertindak anarkis teman-teman terhadap orang Kristen. Tetapi itu tidak bisa membendung perkembangan Kristen di negeri ini teman-teman. Percayalah, karena Injil terus diberitakan kepada semua orang. Apalagi kita sudah berada di zaman teknologi yang cukup canggih, dan itu semua bisa diakses oleh siapapun dia. Nah, dimanapun bisa kita akses itu kebenaran-kebenaran baik sejarah maupun kebenaran ayat-ayat Alkitab, dan juga tentang pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan. Khotbah-khotbah para pendeta yang ada di YouTube itu sudah cukup membuat banyak orang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bahwa oh iya, kalau kita manusia maka kita pasti ada dosa. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Oleh karena itu kita butuh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena daripada kita mengandalkan perbuatan kita, amal ibadah kita, cara kita, maka itu tidak sanggup melunaskan semua dosa kita, atau itu tidak bisa mengampuni dosa kita. Tetapi dengan apa dosa kita diampuni? Dengan caranya Allah saja, kasih Allah, dengan cara dia mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.